Halo, sahabat Pokop, teman-teman bonsai Indonesia, jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokop Art. Teman-teman, kali ini saya ingin melanjutkan proses dari pengerjaan pohon ini. Ini adalah konten saya yang ketiga tentang pohon ini dengan tema meneruskan desain sesuai dengan yang dimau pohon, artinya sesuai dengan kondisi pohon. Ya, pada konten kali ini yang ingin saya sharingkan adalah bukan lagi masalah desainnya. Desainnya sudah saya jelaskan di awal, konsepnya sudah saya jelaskan di awal pada video yang pertama dan kedua. Nanti linknya akan saya share di deskripsi. Yang konten kali ini saya ingin sharingkan proses apa, yaitu proses memproses pertumbuhannya. Jadi ya, bonsai memang diawali dengan membuat sebuah desain yang berupa kerangka dasar. Ya, disitulah desain sudah ditemukan, disitulah konsep sudah jelas. Selanjutnya adalah memproses pertumbuhan dari pohon ini. Apa yang diproses adalah perantingan tetap. Ya, jadi pada intinya bonsai itu setelah desainnya ditemukan atau ditentukan, kita proses masalah percabangan, perantingan sampai ke perpecahan yang maksimal. Ya, seperti pohon ini ada beberapa cabang yang memang tadinya kecil sehingga kita harus besarkan dulu. Tetapi dalam proses yang pertama dan kedua kita sudah melakukan pengarahan. Ya, jadi apa yang dilakukan sekarang ini kelihatannya besarannya udah pada cukup. Dan saya akan memproses pertumbuhan, artinya mengembangkan lagi pada perpecahan yang berikutnya. Ya, yang perpecahan ranting saya kembangkan menjadi anak ranting, yang sudah anak ranting saya kembangkan menjadi cucu ranting. Nah, inilah prosesnya. Masalah pembesaran, masalah pengelosan mungkin masih ada beberapa, termasuk yang di depan ini. Ini teman-teman saya besarkan dari awal ya. Dari sebesar lidi seperti ini kita besarkan. Karena apa? Karena di sini ada pertumbuhan yang kuat ya. Maka di sini layak untuk mendapat kehidupan yang besar pula karena power pertumbuhannya besar. Ya, seperti itu kita tentukan di awal. Nah, prosesnya bagaimana? Prosesnya adalah memperbesar sampai menjadi cabang yang ini menjadi terusan dari gerak dasar istilahnya apa ini, anak pohon ini gitu. Jadi ini diteruskan dulu, dibesarkan dulu. Oke teman-teman, tanpa berkepanjangan lagi, saya lanjutkan memproses pertumbuhan dari pohon ini, yaitu perpecahan perantingan. Sebelumnya saya putar dulu supaya teman-teman tahu bagaimana kondisi setelah penanganan berapa bulan ya ini ya. 3 atau 4 bulan dari penanganan previous atau yang terakhir, sekarang udah mencapai pertumbuhan yang luar biasa. Ini adalah pertumbuhan pohon santiki yang sangat subur, tidak over, kemudian juga menunjukkan kesehatan yang prima, yang maksimal. Oke, saya lanjut prosesnya teman-teman. Ya, saya akan memberikan satu contoh penanganan ya, artinya bagaimana saya memproses pertumbuhan dari pohon ini. Di sini ada cabang yang sudah kita arahkan, nantinya akan berada pada mengarah kemari ya, mengarah kemari, berada di bawah tekuan ini. Ya, jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah memperjelas nantinya tekuan ini. Di bawahnya saya kasih kontras dengan kelompok daun, baik di bawah maupun di atas nanti ada kontras kelompok daun. Nah, disinilah tujuan saya bending atau membelokkan dari cabang ini. Ya, setelah besarannya ini belum cukup sebenarnya teman-teman, tetapi sudah mencapai 80%. Yang saya harapkan nantinya sebesar ini, kurang lebih 20% besar lagi udah cukup. Nah, biasanya saya akan potong dalam kondisi yang sudah 80%. Yang 20% nanti akan dia besar sendiri, menyusul sesuai dengan proses
apa ini namanya, simultan, nanti besarnya simultan dengan proses perantingannya. Ya, ini saya akan potong pendek saja. Ya, jadi sekarang bisa saya jelaskan ya. Dari cabang ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ranting. Ya, dari cabang ini saya punya 1, 2, 3, 4, 5 ranting. Nih, ya. Nih. Ada ranting yang masih belum pecah, artinya masih berupa ranting. Ada ranting yang sudah punya anak ranting. Ini adalah anak ranting karena tumbuhnya di ranting. Inilah proses pertumbuhan atau tahap pertumbuhan dari cabang yang ini. Dia sudah kita potong, kemudian dengan hasil mempunyai 5 ranting. Ranting ini nanti akan kita kawat, kita arahkan lagi sesuai dengan penempatan yang saya kehendaki. Kemudian ini ya, dari cabang ini juga udah cukup gede. Ini bahkan sudah saya lakukan pemotongan tadi. Ya. Dari cabang ini mecah menjadi 1, 2, 3. Ya. Nih. Nah, ini akan kita pendekin. Nah, ya, jadi dari 3 perpecahan ini masing-masing sudah punya anak ranting. Ini anak rantingnya banyak, tetapi masih berupa baby ini, masih berupa tunas hijau. Ya, nggak apa-apa, nanti yang kita arahkan adalah rantingnya dulu. Anak rantingnya belakangan. Menunggu pertumbuhan sampai dia memang benar kuat untuk dikawat. Oke, kira-kira begitu teman-teman. Semua yang akan saya lakukan sama prosesnya, yaitu melakukan pemilihan ataupun melakukan pengarahan pertumbuhan ya. Jadi yang over kita kurangi, kita seragamkan dulu pada posisi pertumbuhan anak ranting nantinya. Ya, seperti bisa dilihat pohon ini sangat subur teman-teman. Ya, tidak hanya kualitas daun, tetapi secara kekompakan pertumbuhan itu sangat bagus sekali karena sudah sesuai dengan perpecahan perantingannya. Jadi pada fase seperti ini, ya ini adalah fase cabang, pembesaran cabang. Ya, bahkan rantingnya aja belum terbentuk, masih udah ada tetapi belum sampai pembesar ya. Jadi dia adalah pertumbuhannya cabang. Pertumbuhan cabang dia mempunyai ukuran daun yang begini. Ya, seukuran ini.
Ya, dia tumbuh di ranting yang masih kecil. Ya, tetapi di sini mungkin bisa dilihat, ya ada pertumbuhan yang sama, cabang ranting ini daunnya sudah lebih berukuran kecil. Karena ini sebenarnya bukan ranting tapi anak ranting. Jadi semakin meningkat level perpecahannya, itu semakin daun akan mengecil, ya. Nah, ini daun akan lebih kecil daripada yang perpecahannya di cabang seperti ini, ya kan. Ya meskipun terpaut berapa ini 20-30% beda. Itulah sebuah jawaban. Mungkin banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya, Pak Rudi, kenapa kok daun santiki saya nggak bisa kecil? Ya karena saya yakin proses perpecahan perantingannya belum maksimal. Ini baru level 3 ini daunnya udah mengecil seperti ini, hampir 30-40% ya kalau saya ngomong. Hampir seperti ini. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, ini perbedaannya. Ya, perbedaan hanya satu level ini, dari ranting ke anak ranting. Nanti dia mecah ke cucu ranting, daunnya akan lebih kecil lagi. Ke cicit ranting tambah kecil lagi ya. Tetapi hal itu bisa terjadi apabila satu syaratnya yaitu pohonnya sehat, pohonnya subur. Kalau tidak mungkin ada pertumbuhan daun yang bisa berkualitas dan kompak mengecil. Santiki adalah pohon yang hidup di pesisir, teman-teman. Artinya dia hidup kebanyakan di tepi laut. Jadi untuk santiki sangat cocok dipelihara pada iklim yang panas atau tepatnya dataran rendah. Pengalaman saya menyuburkan atau memelihara santiki sebenarnya tidak terlalu rumit, tidak terlalu susah. Artinya dia juga tidak membutuhkan sesuatu kondisi yang khusus, bagaimana tidak. Yang penting dia dapat sinar full seharian. Ya, itu yang syarat paling utama yang harus didapat oleh yang diminta atau kondisi yang diinginkan oleh pohon ini adalah udara yang panas, full matahari, kemudian kalau bisa full angin, jadi anginnya sebanyak mungkin. Dia sangat bagus apabila kita meletakkan pada tempat yang banyak anginnya. Kemudian media juga sangat sederhana, sangat simpel sekali. Kita banyak sekali media yang saya gunakan, biasanya pasir malang. Pasir malang di sini biasa yang saya gunakan yang berukuran medium sampai yang kasar. Jadi saya tidak menggunakan yang halus. Ya, karena apa? Karena hampir semua pohon, hampir semua bonsai apabila dipelihara di pot yang sempit seperti ini dengan media yang sangat minim seperti ini, itu membutuhkan banyak oksigen tentunya ya. Oksigen didapat dari mana? Oksigen didapat dari justru pori-pori media. Ya, lewat penyiraman, udara masuk, O2 masuk. Semakin kasar media kita, akan semakin banyak pori-pori atau celah-celah udara yang masuk ke dalam media. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menjaga kualitas dari media tersebut, menjaga pH stabil dari media. Kemudian memperbanyak oksigen di dalam media. Ini sangat penting. Beda sekali dengan ketika sebuah pohon ataupun bonsai, bahan bonsai maksud saya yang hidup di alam langsung ya. Dia tidak terbatas medianya tidak terbatas. Banyak sekali. Tetapi kalau di pot sempit sangat minim, kita harus mengadakan banyak-banyak oksigen. Ya, oksigen didapat dari mana? Itu tadi didapat dari kita memberikan media yang porus.
setelah itu pohon memerlukan makanan. Nah, ini yang penting. Makanan berupa pupuk. Makanan dari pohon itu adalah pupuk, fertilizer. Pupuk yang digunakan biasanya saya menggunakan pupuk organik. Ya, ini pupuk organik yang saya gunakan, POC. Jadi ini pupuk organik cair yang terbuat dari fermentasi buah-buahan. Yang dimaksud dengan pupuk organik itu pupuk yang dibuat dari bahan organik. Ya, bukan maksudnya bahan organik ditaruh di dalam media seperti kotoran kambing atau sekam ataupun humus, kompos, itu semua organik, semua masih organik, artinya dia bisa membusuk. Tetapi bahan organik tersebut kalau mau dikasih atau dibuat pupuk pada sebuah bonsai, sebaiknya difermentasi terlebih dahulu. Fermentasi macam-macam caranya, mungkin di Google sudah banyak sekali cara membuat fermentasi dari pupuk yang berasal dari buah-buahan, berasal dari kotoran kambing dan lain-lain, banyak sekali. Teman-teman bisa melihat dan saya sarankan untuk membuat pupuk sendiri ya. Artinya supaya benar-benar tahu kalau tidak tercampur atau dicampur dengan bahan kimia. Ya, banyak sekali pupuk-pupuk yang dijual disebutkan pupuk organik, tapi ternyata di dalamnya ada campuran kimia. Nah, ini yang kita hindarkan. Pemakaian rutin pupuk atau memberikan makan kepada bonsai rutin sebaiknya menggunakan pupuk organik. Ya. Pupuk organik artinya organik yang sudah terfermentasi. Jadi itu pemakaian rutin bisa dipakai 1 minggu sekali atau 5 hari sekali. Nah, itulah bagaimana kita memberi makan kepada bonsai kita. Melalui Melalui pemupukan rutin berkala. Ya, jadi pupuk tidak kita pendam atau tidak kita taruh di dalam media. Ya, kecuali saya biasa menggunakan dekastar sebagai cadangan makanan untuk kita taruh di dalam media. Tetapi untuk pemakaian pemberian rutin saya menggunakan pupuk organik cair dari fermentasi buah-buahan ini. Ya. Itu tadi bagaimana saya secara garis besar merawat ataupun memelihara pohon santiki. Ya, jadi tidak terlalu rumit teman-teman. Ya, asal kita bisa menjaga kondisi akar di sini tetap sehat, maka pertumbuhan pasti akan sehat. Ya, itu tadi caranya dengan menggunakan pasir malang bersih, kemudian yang agak kasar, kemudian pemupukan rutin. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik cair yang sudah terfermentasi. Dihindarkan untuk menggunakan pupuk kimia yang berlebihan. Pupuk kimia bisa digunakan insidentil pada saat mungkin kita pas mengganti pot atau bongkar-bongkar akar. Nah, itu daun bisa disemprot dengan pupuk kimia untuk istilahnya doping lah ya. Ayo. Kemudian yang berikutnya adalah masalah penanggulangan hama. Ini juga sangat penting. Ya, terutama pada musim hujan, serangan-serangan hama atau penyakit selalu banyak yang datang pada musim hujan. Termasuk jamur, termasuk serangga, kutu-kutu dan lain-lain. Santiki biasa banyak dihinggapi atau diserang oleh serangga yang biasa kita sebut kutu merah. Sebelum terserang kutu merah, kita harus melakukan preventif atau pencegahan. Pencegahan itu bisa diberikan
penyemprotan hama kurang lebih 2 minggu sekali pada musim hujan. Kemudian 1 bulan sekali pada musim kemarau. Ya, karena di musim hujan sangat rentan, maka kita biasa prevent 2 minggu sekali. Obat hama yang digunakan adalah berupa campuran, teman-teman. Campuran insektisida, fungisida, bakterisida, kemudian saya campur satu lagi dengan akarisida. Nah, silakan dicari di toko-toko pertanian apa yang tadi saya sebutkan, kemudian digunakan sesuai dengan dosisnya. Itu tadi disemprot dalam musim hujan kira-kira 2 minggu sekali, dalam musim kemarau 1 bulan sekali. Apabila pohon kita sehat, pertumbuhannya pasti bagus. Terutama kita selalu rutin memberikan makan, ya, memberikan pupuk setiap minggu atau setiap 5 hari kita berikan makan. Dalam kondisi yang demikian, dalam kondisi yang tadi syarat cuaca yang kita penuhi, artinya dia bisa dapat sinar full, kemudian dapat angin full, pasti pertumbuhannya akan bagus. Ya, pohon ini atau bonsai ini kita akan pelihara mereka bukan hanya setahun 2 tahun, teman-teman, tetapi diharapkan bisa puluhan tahun. Ya, oleh karena itu fasilitas dia tumbuh, yaitu media di dalam pot ini harus kita benar-benar fasilitasi dalam kondisi yang sangat bagus untuk akar bisa tumbuh dengan bagus pula. Apabila akar tumbuh dengan bagus, pasti atasnya tumbuh dengan bagus. Ya, termasuk lubang-lubang pot itu harus dikontrol drainasenya, jangan sampai mampet atau tidak keluar air ketika disiram. Nah, itu harus segera diatasi, bahaya, ya. Termasuk tidak memberikan zat-zat organik di dalam media. Karena apa? Karena terjadi pembusukan pada akhirnya. Media zat organik seperti kotoran kambing dan lain-lain dimasukkan ke dalam media akan bagus 3-4 bulan di awal. Setelah itu terjadi pembusukan, maka pertumbuhan akar akan terganggu. Karena apa? Karena pH media ini akan turun. Terjadilah pembusukan yang bersifat asam. Kalau dia pH-nya normal, basah. Kalau pH-nya jelek, dia berupa asam, busuk. Ya, kurang lebih demikian, teman-teman, sharing saya sedikit tentang tadi bagaimana memelihara santigi. Ya, kondisi-kondisi apa yang biasa diperlukan kita harus penuhi.
Ya, ini sudah selesai teman-teman. Jadi pada penanganan kali ini seperti tadi bisa diikuti ya. Saya melakukan pemilihan, kemudian memproses pertumbuhannya, ya memproses perpecahannya. Ya, sekarang udah mencapai perpecahan yang ke level 3. Dan sekaligus tadi dilakukan pengawatan dan pengarahan ulang untuk saya membuat kerangka-kerangka tajuk. Sekalian karena sudah waktunya, sudah cukup pembesarannya, saya bisa melakukan pembentukan tajuk. Ya, itu tadi sharing saya teman-teman. Terima kasih telah menyimak. Semoga ini bermanfaat. Tetap ikuti terus channel YouTube Pokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Pokop. Salam Pokop.